Robben. Plenty of blue shirts around. One of them's Drogba, and he scored again. It is a brilliant header. Yeah, I want to first of all ask, why you always score against Arsenal every single time? Tidak banyak pesepak bola yang memiliki cerita luar biasa seperti Didier Drogba. Meski punya segudang cara untuk mencetak gol, Drogba sempat bergelut dengan banyak penolakan. Bahkan saat ia sudah membuktikan kualitas di atas lapangan, penolakan tetap menjadi sesuatu yang terus melekat padanya. Pernah suatu ketika, saat salah satu klub besar Eropa ingin memboyongnya, sang pemilik bahkan belum pernah mendengar namanya. Drogba sama sekali tidak dikenal hingga membuat kesepakatan nyaris gagal. Beruntung, seorang jenius asal Portugal berhasil menyelesaikan segalanya. Jose Mourinho, panggilan akrab pria itu, telah menemukan sosok monster paling mengerikan yang akan segera menguasai Eropa. Drogba merupakan bocah pemberani asal Afrika yang sudah merantau ke Eropa, tepatnya Prancis, sejak usia sekitar 10 tahun. Tidak ada yang benar-benar membuatnya takut ketika itu. Kalaupun ada, maka impiannya untuk menjadi pemain bola akan segera menghilangkan itu semua. Di usia 19 tahun, bakat Drogba dalam bermain bola sudah sangat terlihat. Namanya sudah sangat harum di divisi bawah persepakbolaan Prancis. Gol demi gol ia ciptakan, bahkan dalam satu musim tak kurang dari 20 gol mampu ia lesatkan. Hingga tepat pada tahun 1997, namanya diminati oleh Paris Saint-Germain. Drogba mendengar ada perwakilan klub tersebut yang ingin bertemu dengannya dan menjalin kerjasama. Merasa sangat senang dan bahagia, Drogba dengan semangat mengatur jadwal pertemuan dan sampailah pada hari H. Sayang seribu sayang, tepat ketika Drogba sedang ingin menjalin kesepakatan dengan manajemen PSG, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia merasa dipermainkan oleh manajemen Les Parisiens. Saat Drogba sedang menunggu untuk melakukan penandatanganan kontrak, yang terjadi justru pihak PSG tidak menunjukkan kehadirannya. Drogba pun merasa kebingungan karena harus menunggu dalam waktu yang cukup lama. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, Drogba akhirnya benar-benar menyadari kalau PSG tidak serius ingin merekrutnya. Saat itu juga, kesepakatan batal terjalin karena PSG sama sekali tidak mengirim perwakilan untuk bertemu dengannya. Drogba pergi dan memilih menandatangani kontrak dengan Le Mans. Penolakan yang diterima Didier Drogba ternyata tidak hanya hadir dari klub asal Perancis saja. Tepat di tahun 2000, tim asal London Arsenal dikabarkan tertarik untuk memakai jasanya. Perwakilan tim tersebut saat itu menawarinya bergabung dengan biaya 100.000 pound sterling. Namun saat Drogba dibawa menemui Arsene Wenger, sang pelatih malah menolak. Wenger berkata bila Drogba belum memiliki kualitas untuk bisa bersaing di kompetisi Liga Primer Inggris. Menariknya, dari penolakan tersebut, nama Drogba justru kian melejit di Perancis. Saat mulai bergabung dengan tim Guingamp, ia mampu menunjukkan potensi besarnya dengan mengemas 20 gol dari 45 penampilan. Hanya bermain selama 2 musim dengan tim tersebut, Drogba lantas direkrut Marseille. I don't think you can replace Drogba. You can buy top players, you can invest like Chelsea did, but Drogba there is only one. Saat tidak ada satupun yang menginginkannya, Jose Mourinho justru berhasil melihat bakatnya. Kecintaan Mourinho kepada Drogba terjadi pada musim 2003-2004. Ketika itu, Mou masih tercatat sebagai pelatih FC Porto yang dijadwalkan bertanding melawan Marseille di kompetisi Liga Champions Eropa. Di pertandingan itu, topik tentang kemenangan Porto atas Marseille dengan skor 3-2 tidak terlalu menarik perhatian Mourinho. Yang ada, Mou justru dibuat tercengang dengan aksi salah satu pemain lawan bernomor punggung 11. Siapa lagi kalau bukan Didier Drogba. Di pertandingan itu, Drogba berhasil mencetak 1 gol yang mana momen tersebut tidak akan pernah dilupakan Mourinho.
Didier Drogba mulai datang ke dalam kehidupanku di pertandingan Liga Champions Eropa yang digelar di Stade Velodrome. Dia melakukan selebrasi layaknya itu adalah gol terakhir yang ia cetak. Riuh penonton terdengar sangat luar biasa. Namun cinta Mourinho kepada Drogba saat itu terhalang oleh uang. Sampai-sampai mau bertanya kepada Drogba, apakah sang pemain punya saudara yang mirip dengannya atau tidak. Lantas jawaban yang keluar dari mulut Drogba semakin membuat Mourinho jatuh cinta kepada sang pemain. Suatu hari, kamu akan berada di sebuah klub yang akan mampu membeliku, ujar Drogba kepada Mourinho sambil tersenyum. Benar saja, di musim tersebut, Jose Mourinho berhasil membawa Porto menjuarai Liga Champions Eropa. Melihat kejeniusan yang ditunjukkan Mourinho, Roman Abramovich yang baru saja mengakuisisi saham mayoritas Chelsea langsung menugaskan manajemen untuk merekrut The Special One. Tanpa berlama-lama, mau resmi bergabung dengan Chelsea yang dikenal punya kekuatan finansial luar biasa. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Stamford Bridge, Mourinho diberi kebebasan oleh Abramovich untuk meracik skuad impiannya sendiri. Lalu, betapa terkejutnya sang miliarder asal Rusia itu saat Mourinho menyebut nama Didier Drogba. Abramovich benar-benar tak habis pikir. Padahal ia sangat mungkin memberi dana besar buat Mourinho untuk membeli pemain sekelas Ronaldinho. Namun apa jawaban Mourinho? Bayar saja dan tak usah banyak bicara. Akhirnya Abramovich bersedia mengeluarkan dana senilai 24 juta pounds untuk membawa penyerang yang diminta Mourinho. Namun awal perjalanan Drogba di Stamford Bridge terasa sangat sulit. Drogba merasakan banyak ketidakcocokan hingga berniat pulang ke Perancis. Drogba ingin berada di sebuah tempat yang membuatnya dianggap raja, mendapat perhatian pada setiap pertandingan dan menjadi satu-satunya sorotan para penggemar. Akan tetapi, Mourinho berkata kepada Drogba bahwa di sana dirinya memang akan menjadi raja. Namun itu sama sekali tidak membuktikan kualitasnya karena dia hanya menjadi satu-satunya pemain hebat. Berbeda dengan Chelsea yang di sana terdapat banyak pemain berkualitas. Menanggapi hal tersebut, Mourinho ketika itu mengatakan, "Ya, di sini ada sebanyak 22 raja. Pergi bermain bersama mereka atau tinggalkan tempat ini dan jangan pernah kembali. Tapi bila kamu putuskan kembali ke Marseille, maka nikmatilah tempat yang kamu anggap nyaman, di mana kamu menjadi raja di antara pemain yang tidak berada selevel denganmu." Mendengar ucapan Mourinho saat itu, Drogba merasa malu dan bertekad membuktikan bahwa dia akan menjadi raja di antara para raja. Benar saja, di bawah binaan Jose Mourinho, Drogba berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Dia memilih bertahan dan terus berjuang untuk mendapatkan tempat terbaik dari yang terbaik. Drogba muncul sebagai monster di Liga Primer Inggris. Bahkan tidak ada satupun penyerang yang mampu menggeser tempatnya saat itu. Drogba melaju dengan catatan banyak gol dan raihan sejumlah piala. Tak hanya di kompetisi lokal, Drogba bahkan turut membawa Chelsea menjadi raja Eropa. Atas segala hal yang berhasil diraihnya bersama Chelsea, Didier Drogba mengaku bahwa sampai kapanpun ia akan terus berterima kasih kepada sosok Jose Mourinho. Dia telah mengubah hidupku. Dia juga telah mengubah hidup keluargaku. Dia mengatakan, bila aku ingin menjadi yang terbaik, maka aku harus bergabung dengan salah satu tim terbaik yang dilatih oleh manajer terbaik pula.